Terus saya sama si B ini tadi masih bingung. Ini apa sih bang? Aku nggak apa-apa kok, malah nangis-nangis semua kayak gini. Oke, jumpa lagi di Rasa Misteri, di mana ada rasa pasti ada misteri. Oke, ini adalah malam suro ya, tepatan dengan 1 Muharram. Ya bener, 1 Muharram ya? Iya. Oke, kali ini kita kedatangan special edition ya, atau kisah spesial dari Aris. Beliau ini akan menceritakan sesuatu yang sangat misteri. Oke, lanjut, dipersilakan oleh Aris. Monggo. Satu surah guys, kita waktiwi semua teman-teman ini. Aduh, hari ini aku dapat serangan COVID. Waduh, serangan lagi nih. Serangan di sini, nggak tahu permasalahan, nggak tahu kecapean atau apa. Sampailah kecapean. Jadi mungkin teman-teman banyak sebetulnya kisah-kisah seperti ini tuh banyak yang kita alami sehari-hari, cuman kita bisa merespon atau tidak. Saya mau cerita, ini saya alami. Saya sama teman saya satu, yang satu ini yang menyerupai. Jadi anggaplah ini 3 orang. Menyerupai gimana nih, Aris? Jadi saya punya teman sepermainan lah, teman kampung gitu. Singkat cerita, kita wis bisa karena pekerjaan masing-masing. Terus pas hari raya ketemu, kumpul, ketemu. Terus teman saya ini mengalami musibah kecelakaan. Jadi teman saya ini kecelakaan, masuk ke rumah sakit. Itu masuk ke rumah sakit, nggak sadar teman saya sama teman saya yang satu nih lagi itu dikasih tahu, dapat kabar ini loh si A kecelakaan. Nggak bilang kalau ternyata teman saya itu dirawat di rumah sakit. Lalu saya manggil teman saya yang si B juga, si B, itu si A kecelakaan gini. Oh iya, aku juga dapat kabar katanya kecelakaan. Terus gimana keadaannya, saya tanya gitu. Lu nggak tahu, aku semalam harus pulang jam 11. Terus aku kecelakaannya jam berapa? Katanya jam 2 dini hari. Akhirnya waktu itu setelah habis maghrib, saya tahu sama teman saya habis maghrib jenguk lah ke rumah ya. Bukan ke rumah sakit, bukan, ke rumah teman saya yang si A itu tadi, yang kecelakaan. Memang udah pulang. Nah ini kita ceritain. Sabar lur, sabar. Kami diri Saidi agak sadaran. Berarti jenguknya nggak ke rumah sakit, malah ke rumah ya? Ke rumah, jenguknya ke rumah. Nah, saya kan parkir motornya beda nih sama teman saya satu lagi. Teman saya ini yang satu ini parkirnya di sebelah barat. Kalau saya wongi rotok nggak sopan ya udah sih, tak parkir di kencengnya rumah dia, bukan di samping rumah, tapi kenceng rumah depan rumah. Ternyata teman saya si A ini tadi nggak apa-apa,
Loh, kok nggak apa-apa, gimana tuh? nggak apa-apa. Terus katanya kecelakaan gini-gini, kamu tadi malam enggak, aku wis nggak apa-apa, wis waras miris gitu. Terus ya itu tadi, terus saya masuk ke dalam rumah. Teman saya si B ini tadi belum masuk, akhirnya masuk juga ke dalam rumah. Disapa juga sama teman saya yang si A. Ya apa kabarnya ini, katanya kecelakaan gini. Enggak apa-apa, yuk wis masuk. Akhirnya kita bertiga lah ngobrol, karena teman saya ini nggak apa-apa. Kita ngobrol santai, ngobrol ngalor itu bercanda-bercanda gitu. Terus singkat cerita, teman saya yang kecelakaan ini pamit. Ya wis kalau gitu aku tak pergi dulu, aku mau ada acara keluarga. Aku mau halal bihalal, katanya gitu, ada acara keluarga halal bihalal. Terus ya wis lah kita pulang akhirnya. Kan saya sama teman saya yang B ini tadi, si B ini merasa mulai. Terus kemana? Nongkrongnya sampai oke halal bihalal, sampai ketemu arek-arek. Ya sudah, kita ketemu di, kalau di kampung itu kan ada namanya kayak apa ya, brak. Apa itu? Yuk pas kamling lho, lek sama Jogretone apa lek. Wis Wonogiri itu namanya brak. Ada pos gitu ya. Ada sesuatu di belakangmu Bang kami di. Noleh di luar. Itu arek mau. Iya. Lah kok push. Iya, ada kucing ya, bukan apa-apa, ada kucing. Terus kita ketemu ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Yo waktu dulu kan saya itu belum pakai kopiah kayak gini kayak sekarang ya, ngumpul sama teman-teman, sama teman lama nggak ketemu, akhirnya kita minum-minum di sana, minum mabuk. Nah, ini Om, saya mau tanya nih Om, masih gondrong nggak Om? Enggak. Jadi dulu tuh masih nakal, masih berandal. Enggak kayak sekarang wis tua. Akhirnya waktu kita di pertengahan minum-minum itu datang temen satu lagi, ditanyain, lu habis dari mana? Aku habis jenguk si ini, jenguk di mana? Di rumah sakit. Ya saya sama si B ini tadi posisi mabuk guys. Posisi mabuk ini tadi minum apa itu? Telok-telokan. Akhirnya kita nggak bisa berkata dulu. Aku loh habis dari rumah ini ketemu gini, kita ajak ngobrol, katanya nggak apa-apa loh. Ya nggak mungkin orang ini koma di rumah sakit, nggak sadar. Jadi teman saya ini wis padahal nggak sadar, koma di dalam rumah sakit. Lalu saya teman saya si B ini meskipun kondisi mabuk ya guys ya. Jadi wis nggak percaya, ya wis kita buktikan aja ke rumah sakit. Kita buktikan ke rumah sakit, kita nemuin. Waktu kita di rumah sakit sudah banyak ngumpul orang-orang, banyak ngumpul, pada nangis-nangis. Keluarganya mungkin? Keluarganya nangis-nangis, orang tuanya nangis-nangis. Terus saya sama si B ini tadi masih bingung. Ini apa sih bro? Aku nggak apa-apa kok, malah nangis-nangis semua kayak gini. Namanya orang mabuk ya guys ya. Jadi ya wis pikirannya nggak serasional orang yang kalau waras. Kita mau deket ibu takutnya kenapa? Karena aroma dari alkoholnya itu pasti menyengat sekali. Aku ingat banget ya, setengah 11. Wis iki nggak beres sih lagi. Ayo nyedak ya. Lu tapi konangan nih kau lagi mabuk gini. Wis nggak apa-apa lah. Akhirnya saya ke teman saya, ke saudara-saudaranya nangis-nangis. Tambah temu saudaranya. Temu saudaranya. Terus di sana
Innalillahi. Teman saya udah meninggal, udah habis semua. Tim medis sudah ngumpul di sana, udah meninggal. Jadi koyo ada setrika loh itu kedunung di jantung-jantungnya. Dokter itu udah ngumpul semua. Udah gitu, Udah ngeliat kejut ya. klinik dari meninggal. Ditangani akhirnya dokter yang spesialis itu datang selang 10 menit. Barisnya wis gitu, udah wis pasti meninggal itu. Tapi itu kejadiannya waktu Om Aris sama temannya si B itu ke rumah sakit. Heeh. Waktu campur tadi posisinya waktu koma ya berarti kan? Iya, Masih koma, koma. belum meninggal berarti ya. Heeh. Terus ketemu sama si C lah katakanlah yang bilang kalau yang nyebut di rumah sakit posisi koma. Ketika Om Aris sama si B sama si C datang untuk membuktikan, ternyata bersama posisinya sudah Meninggal. tadi itu. Dan meninggal selang Oke. 5 sampai 15 menit lah itu. Hmm. Itu dokter spesialisnya datang lagi Hmm. yang nanganin itu. Dokter spesialisnya ke sana. Alhamdulillahnya itu Gimana? masih bisa ketolong. Waktu dikejut itu ya. Iya. Jedot itu hidup. Nah, Hidup akhirnya hidup. Ya. Dan Terus alhamdulillah teman saya hidup sampai sekarang, sampai tahun lalu lebih tepatnya. Sampai tahun lalu itu dari kejadian itu mungkin udah sekitar 9 tahunan. Meninggal itu 1 tahun yang lalu, tapi Jadi bukan karena kecelakaan. Itu sekarang Sudah sudah nggak meninggal. ada, sudah meninggal. Tapi meninggalnya setelah kejadian yang Setelah kejadian 9 tahun kemudian 9 tahun, sekitar 9 atau 10 tahun kemudian itu baru meninggal. tapi tidak dalam kecelakaan. Tidak dalam kecelakaan. Kalau beritahu saya Ada meninggalnya sakit tertentu sih. Kalau saya nyebutkan sakitnya sih takut kalau keluarga ini nanti denger terus ibu. tapi sakit Jadi ya. saya samarkan aja ya. Intinya sakit. Jadi sakit terus meninggal. Padahal teman saya itu masih pengantin baru, nikah baru sekitar 4 atau 5 bulan. Baru menikah terus dilaku tadi. Iya, meninggal. Jadi ya mungkin itu pengalaman. Nah, terus yang tadi Om Aris temui itu siapa? Nah, itu yang pengen saya tanyain, Om. Yang tadi Om Aris temuin itu siapa? Posisi waktu si Jen di rumah sakit itu kan koma. Berarti kan jasadnya istilahnya orangnya itu kan di rumah sakit. Iya. Sampan kan ke rumah karena sampan nggak dikasih tahu kan kalau di sana itu nama atau apa. Iya. Cuman makanya punya inisiatif Hmm. langsung ke rumah. Iya. Pikir mungkin sudah pulang gitu ya. Ya sih ke rumah itu tak pikir kalaupun di rumah sakit saya mau tanya ke keluarga nih, kalau di rumah sakit itu di ruang apa? Iya, Biar nyari biar nanti ya. ternyata malah dipetuk orang Ketemu ini sama di orang orang itu. di rumah bilang kalau oh nggak apa-apa. Itu sempat diceritakan nggak sama si apa sih tadi yang Setelah sembuh kita cerita. gimana ceritanya? Setelah sembuh kita cerita, ambil keluarga itu terus cerita. Ya, kalau orang Jawa itu namanya kembarane. Kembaran tapi dalam artian tertentu. Kembaran apa? Sedulur gitu? Iya. Kerabat itu apa? Heeh. Jadi Mungkin ada di saya video nama yang Hori. video yang lalu yang Om Aris pernah cerita itu ya, yang tersesat. Tersesat Lupa di ya. pasar. Pasar itu loh kan Pasar Randu. saudaranya sedulur itu kan yang satu di alam lain, yang satu kan Om Aris suruh minta tolong itu mungkin seperti itu. Iya, seperti itu. Iya. Ada gejala khusus? Gejala khusus itu nggak tahu kenapa. Barusan marah-marah matok gini. Nah, sebenarnya saya mau cerita, tapi di next video aja ya, masih kita ceritakan hal ini.
Tapi ada satu pengalaman juga Mas tentang yang sama seperti Mas alami itu. Tapi kejadiannya tepat di hari Jumat, habis Jumatan ya itu. Nah teman saya itu kecelakaan, ternyata kecelakaan. Itu teman bengkel las. Teman saya itu kecelakaan. Terus saya dengar kabarnya itu sore. Nah pas saya ngomongin itu sama teman saya, langsung kayak kecium bau wangi gitu loh. Wangi kayak wanginya melati. Seperti melati, kayak wewangian yang mau dikasih ke jenazah itu loh. Nah pas saya ngomongin itu loh, tadi pagi loh saya ketemu sama dia, enggak apa-apa. Tapi dianya itu kecelakaan loh, terus nggak ada. Habis dianya ngomong gitu, teman saya langsung bau melati. 1 menit kalau nggak salah, semenitan. Habis itu wanginya hilang, langsung saya merinding itu. Itu memang kejadian nyata loh, sama seperti itu mungkin bisa digambarkan apa tapi Om Aris kayaknya langsung lihat wujud. Iya, wujud. Ya, beda. Enggak, ini beneran guys. Oke, di next video aja ya. Di next video aja kita akan ceritakan hal ini. Makanya jangan lupa ya subscribe channelnya Rasa Misteri dan like semua videonya dan share ke teman-teman kalian ya tentang video ini. Karena di video selanjutnya pasti akan lebih seru dan pasti akan lebih misteri. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video selanjutnya.